Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Napi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token micin Saun Inu. Di mana token Saun Inu ini token yang baru listing juga di CMC, baru dalam hitungan berapa hari ya, Mei tanggal 5 2023 dia listing. Pembukaan harga di nolnya ada 7 ya, 07 11.53 dan sempat high ya 07 12.24, harga low nolnya 8 6848, close di harga nolnya ada 8 7824, kemudian dengan volume transaksi 2,9 miliar. Kali ini teman-teman, dari pasca dia listing di CMC, nolnya ada 7, pembukaan harga 11.53 dengan harga low nolnya 8 68. Market ya pada saat ini pump dan tadi cukup signifikan ya, lumayan juga teman-teman ya, dari harga low nolnya 7 1085 dan harga high nolnya 7 ada 4567. Dan apakah token ini masih potensial untuk big pump teman-teman? Dan ini masih, tetapi tetap teman-teman lakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli kripto. Karena ya token yang baru listing ini ada dua pilihan, bisa big pump teman-teman. Kalau masuk dikejar kereta tanpa analisa maka akan terjadi sangkut, bisa dia koreksi nggak banting. Nah kalau teman panik ketika dia nggak banting maka akan sangkut ya. Ketika kita tidak sabar nunggu recovery maka akan melakukan cut loss. Nah itulah yang akan membuat depo kita semakin habis teman-teman ya, apalagi pemula. Pemula itu paling gampang melihat market bullish ya yang sedang gaspol. Mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya ya. Karena baru bermain itu gampang panik beli dan gampang panik jual. Di saat market bullish dia panik untuk beli. Ya. Di saat market bearish dia gampang untuk ngejual. Jadi tidak stabil, labil ya. Pemula itu labil. Jadi pengennya cepet-cepet, pengen cuan cepet ya. Kalau bisa dalam hitungan jam langsung profit besar, lagi main micin harapannya beli 1 juta jadi 10 juta dalam waktu 1 jam atau 1 hari. Ketika 3 hari dibanting sampai 1 minggu, pasti cut loss. Pasti dia melakukan cut loss. Dan itu sudah saya riset ya bagi pemula, karena saya juga mengalami dulu. Dulu saya juga pertama main kripto mengalami juga seperti hal begitu ya. Jadi saya beli itu hanya berdasarkan feeling dan prasangka saya. Makanya kebanyakan rugi daripada untung. Ya, 10 di antara 10 yang kita beli, melakukan eksekusi beli ya. 9 yang rugi, 1 yang untung. Yang 1 untung itu karena kebenaran. Karena tanpa analisa. Trading berdasarkan nafsu. Tuh. Jadi coba ubah paradigma teman-teman pemula. Ya, bagaimana trading itu tidak mendahulukan nafsu tetapi mendahulukan hati. Jadilah seorang trader yang mandiri, yang percaya kepada diri sendiri ya, yang tanpa goyah ketika ada FOMO maupun put ya. Karena kita meyakini karena berdasarkan analisa data secara fundamental yang valid. Ya, tentunya banyak aspek yang kita analisa baik dari segi project ya, latar belakang developer, supply holder dan juga token sudah di-burn ya. Tentunya perbandingan dengan jumlah supply dan juga mengikuti medsosnya seperti Twitter, Telegram untuk mengetahui apa proyek dia ke depan sesuaikan dengan roadmap yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh developer. Dan banyak aspek yang kita analisa dari segi fundamental. Setelah kita memutuskan token itu potensial, barulah kita menuju ke analisa teknikal. Bagaimana untuk menentukan open posisi tepat yang masuk ya, supaya kita potensial mendapatkan profit. Dan juga tentunya dalam menentukan open posisi masuk tidak luput dari yang namanya manajemen risiko. Tetap kita trading ya ingin cuan besar tetapi tetap mengamankan modal kita jangan sampai jadi abu. Tentunya ya dengan menentukan analisa open posisi masuk disertai dengan manajemen risiko yang tepat sehingga kita dapat profit tapi uang kita aman. Karena bermain di cryptocurrency seperti kita ketahui ya, bisa jadi berlian dan bisa jadi abu aset kita. Jadi butuh analisa yang cermat, yang cerdas, yang tepat dan tidak gampang panik ya ketika market bullish ingin memutuskan untuk membeli di harga pucuk dan tidak gampang sell untuk cut loss ketika market dibanting atau crash. Nah, tentunya keyakinan itu muncul ya di saat kita tidak panik melakukan buy dan sell. Itu muncul dari hasil analisa
Analisa ini merupakan suatu riset yang dilakukan oleh kita sendiri secara mandiri berdasarkan ilmu kripto yang kita punya, sehingga dari hasil riset yang kita lakukan akan menimbulkan power dalam diri kita, kepercayaan diri untuk menahan maupun melepas aset. Ya. Jadi kalaupun kita di-put sama orang, kalau kita sudah meyakini bahwa token itu potensial, kita tidak akan goyah gampang. Kita tidak akan goyah dan gampang ngejual token itu walaupun kita di-put sebagaimanapun, ya. Begitu juga sebaliknya. Di saat kata orang di FOMO bahwa token itu potensial akan big pump gila-gilaan, harga sudah melaju kencang, kita tidak terpesona dan tidak akan terpengaruh untuk masuk di harga pucuk, ya. Apa yang dihembuskan oleh FOMO pihak-pihak yang mengambil momentum untuk take profit atau scalping. Nah, disitulah butuhnya kita dan menganalisa secara cermat, teman-teman, ya. Nah, untuk Saun Inu, teman-teman, token ini baru lahir di CMC, pembukaan harga dari 0,7, sekarang posisinya di 0,7, ya, tapi kepala 35. Semalam informasi saya berikan kepada kelas saya, itu posisi harganya masih di 0,7 kepala 1 harganya. Jadi harganya masih di sini, low-nya 0,71085, ya. Sehingga tadi big pump dan mereka sudah pada melepas aset. Sudah take profit, ya. Sudah cuan 200 sampai 300%. Nah, ini sudah di kepala 3, ya tentunya agak-agak spekulasi. Tentunya teman kalau mau masuk tetap lakukan riset terlebih dahulu, ya. Kalau semalam momentumnya bagus sekali memang di kepala 1 0,7. Supply token ini 100.000 triliun token. Sama seperti supply pack token, ya. Dia tidak sampai 1000 kuadriliun, ya, 100.000 triliun. Volume transaksi 5,8 miliar. Fully diluted marketnya 35 miliar yang terdilusi, sedangkan sirkulasi supply atau market cap itu 43,7 miliar, ya. Artinya sirkulasi supply masih katakanlah belum banyak, ya. Nah, token ini teman-teman di jaringan BIP20, Binance Smart Chain. Jadi untuk pemula belinya di PancakeSwap. Holders ada 2.461 address dengan total supply 100.000 triliun token Saun, ya. Nah, token yang baru lahir di CMC, ya, dalam hitungan hari. Memang gambling, teman-teman. Awas jangan terlalu ambisius untuk menentukan open posisi masuk karena berisiko bisa cuan besar dan bisa sangkut besar. Jadi tetap lakukan riset terlebih dahulu, ya, yang cermat dalam menentukan open posisi masuk, dan juga jika profit menentukan open posisi jual, ya. Tetap lakukan riset secara mandiri dan selalulah menjadi seorang trader yang mandiri, ya, yang selalu mengambil keputusan berdasarkan kata hati kita, karena hasil dari riset yang kita lakukan secara cermat itu akan menimbulkan power keyakinan dalam hati kita untuk menentukan kapan yang tepat masuk dan kapan tepat jual, ya. Kalau teman-teman tidak melakukan riset, makanya itu akan terjadi kerugian. Kalaupun untung ataupun profit itu hanya kebenaran, ya, karena momentumnya teman masuk dan cepat melepas. Karena bermain di kripto ada dua pilihan, ada FOMO, ada pudder. FOMO menghembuskan, ya, angin-angin surga kepada para trader pemula, menggiring opini agar masuk di harga pucuk dengan tujuan tertentu. Mereka sudah masuk di harga bawah. Pudder, kebalikan FOMO, memberikan rasa takut, menghembuskan rasa takut kepada trader untuk menjual tokennya. Dihembuskan kata-kata akan rug pull, akan segala macam, ya, dengan tujuan dan maksud mereka ingin menserut di harga bawah. Jadi antara dua ini ada malaikat, ada setan. Nah, jadi tinggal kita menelaahnya, ya. Kalau kita ada pendirian trading, kita tidak akan mudah terpesona atau terombang-ambing oleh hembusan malaikat dan hembusan setan. Karena kita punya kepercayaan diri, karena kita punya sesuatu kekuatan atau power yang berdasarkan dari hati kita, dari hasil riset dan pemikiran kita secara analisa fundamental dan teknikal. Ya, teman, ya. Nah, ini kita masuk di websitenya Saun Inu, Ship Leader Join Meme Seasons. Saun Inu terinspirasi oleh Saun si domba. Dengan kesenangan domba dan kelicikan Saun dikatakan sebagai pemimpin domba, Saun ini berkonsentrasi dalam musim meme.
Dia sudah listing di CoinGecko ya. Banyak juga nih ya. Tokenomicnya ini tag 10%, hadiah 5%, pre-sale tuh. Burn. Ini kontrak. Roadmapnya stake 1, pembuatan situs web, kontrak pemeriksaan, pre-sale, leading sale. CoinGecko tonggak sejarah, stake 2, penguatan mitra besar. Udah certik ya, rilis Saun NFT. Ini stake 3, roadmapnya Saun NFT edisi terbatas, meluncuran Saun InnoSwap. Ini mari bergabung, Saun mengklaim posisi pemimpin meme. Tuh. Inilah teman-teman mengenai websitenya, dan teman-teman jangan lupa ikuti Twitternya maupun Telegramnya agar mengetahui ya apa yang akan dilakukan developer untuk next time ya, project-projectnya, apakah dia melakukan project itu sesuai dengan roadmap atau white paper, dan juga selalu update dengan medsos-medsos dari developer ini, terutama Twitter dan Telegram, untuk mengetahui komunitas di Telegram ya teman ya. Sampai sini lu mengenai edukasinya, semoga bermanfaat dan semoga cuan, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen aktif agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.